Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan kode program eh, untuk simulasi Shopee, eh, untuk mengerjakan soal responsi UTS semester genap. Saya bernama Denny Iqbal Barok dan teman saya bernama Muhammad Rizky Fasilisan Damopoli akan mempresentasikan. Pertama di sini ada header bernama EOStream, header bernama array, dan header bernama fstream. Dilanjutkan dengan perintah using namespace std. Di sini kami mendeklarasikan perintah class yang bernama app. Di sini ada public yang di bawahnya deklarasi variabel-variabel yang dibutuhkan untuk program nanti. Ini ada variabel untuk data stream untuk mengoutputkan struk. Terus di sini ada data toko untuk keperluan fungsi dalam toko. Di sini ada data login menu. Di sini ada data menu, ada data keranjang dan checkout untuk fungsi keranjang dan checkout. Lalu lanjut, di sini kami mendeklarasikan fungsi bertipe void yang bernama utama. Di sini tempat user untuk mendaftarkan akunnya dan untuk login ke dalam program. Di sini lalu ada perintah case, sebuah kondisi jika user memasukkan daftar maka memasukkan angka 1, maka user akan ke fungsi daftar. Setelah itu akan ke fungsi utama. Jika 2 akan masuk ke fungsi masuk. Di sini ada fungsi daftar yang bertipe void. Di sini user akan mendaftarkan akunnya yakni dengan memasukkan username dan password. Passwordnya ini berupa angka NIM. Lalu setelah itu ada deklarasi fungsi masuk dengan bertipe void. Di sini tempat user untuk login ke dalam ke dalam program dengan memasukkan username dan password sebelumnya. Jika password salah akan muncul peringatan username atau password salah atau tidak terdaftar. Lalu akan kembali ke fungsi utama. Lalu di sini ada fungsi list barang yang bertipe void. Di sini tempat kumpulan nama-nama barang beserta nama tokonya. Di sini ada 3 toko yang bernama toko pakaian, elektronik, dan toko buku. Di setiap toko terdapat 5 macam barang. Lalu ada perintah untuk mengklaim voucher atau langsung berbelanja. Jika user memilih angka 1, maka ia akan pergi ke fungsi voucher. Dan setelah itu di sini tempat untuk mengklaim voucher yang telah disediakan oleh toko. Setelah itu ada fungsi belanja. Jika user memilih angka 2, maka ia langsung pergi ke fungsi belanja. Lalu ada void belanja atau fungsi belanja. Di sini tempat user memasukkan nama barang yang ingin dibeli. Tipe inputan itu berupa string, yakni berupa kalimat yang sesuai dengan nama barang yang berada di list. Di sini ada inisialisasi jika inputan user yakni kemeja hitam, nanti kemeja hitam akan masuk ke dalam array Z yang berindeks I. Dan jika inputan user misalnya headset, maka data headset ini akan masuk ke array Z bertipe dengan indeks I, array I. Lalu setelah itu akan muncul perintah untuk memasukkan jumlah barang yang akan dibeli. Jika misal barangnya headset, maka
berapa jumlah barang yang akan dibeli oleh user. Lalu di sini ada pertanyaan untuk user apakah ingin mengajukan proteksi tambahan untuk barangnya. Jika iya, maka kondisi ini akan diselesaikan, dan jika tidak, maka ini akan diselesaikan. Di sini ada perintah apakah user ingin menambah barang yang akan dibeli. Jika iya, maka perintah ini akan mengulang jika inputan user berupa karakter iya, Y, maka do akan mengulang perintah do dan akan kembali ke perintah untuk masukkan nama barang. Terus berulang hingga user mengetikkan karakter selain Y. Lalu perintah akan masuk ke fungsi menu. Di sini ada fungsi voucher. Di sini ada voucher-voucher yang disediakan oleh toko-toko. Di sini toko pakaian menyediakan voucher diskon 5%, elektronik 15%, dan toko buku 10%. Di sini user akan klaim atau tidak voucher yang telah disediakan. Jika tidak, nanti akan program akan mengeluarkan peringatan klaim voucher gagal. Dan akan menginisiasikan variabel VC1 sama dengan 0. Sebaliknya, jika user mengklaim diskon toko, maka kondisinya akan diselesaikan dan VC1 sama dengan 1. Lalu dilanjutkan oleh Rizky. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Mas Denny. Saya lanjut. Oke. Jadi tadi sampai di fungsi void voucher. Ya, benar, void voucher. Lanjut di void keranjang ini. Ini void keranjang nanti kalau kita masuk di menu di bawah, kalau kita pilih keranjang, dia akan masuk ke fungsi keranjang ini. Di sini ada si out keranjang kan, terus ada list barang. Nah, nanti ini ada list barang yang sudah kita beli tadi, yang sudah kita masukkan tadi di fungsi belanja kalau tidak salah. Ada nama barangnya kan, string XI, terus ada jumlah barangnya. Lalu ada total bayarannya per barang itu. Maksudnya per jenis barang itu. Selanjutnya ada total pembayaran. Ini total pembayarannya. Buat semua ini total pembayaran. Lalu ini ada ingin melihat voucher yang tersedia atau tidak. Atau langsung check out. Ingin melihat voucher yang tersedia atau langsung check out gitu. Kalau kita ketik Y, kalau kita masukkan Y, kita akan melihat voucher yang tersedia. Kalau selain Y, maka kita akan langsung check out. Tentunya kita pasti ingin melihat voucher yang tersedia. Jika tadi voucher yang di atas kita klaim semua, ini akan muncul semua nih. If yang di dalam if ini. Di sini. Jadi ada voucher 1 kan. Ada voucher 1, voucher diskon 5% tersedia, gunakan voucher. Ketik ya jika ya, ketik selainnya jika tidak. Kalau voucher yang digunakan, ini total pembayarannya tadi sama dengan total pembayaran kurang diskonnya, diskon 5%. Lalu akan langsung dimunculkan total pembayarannya setelah didiskon 5%. Begitu juga seterusnya. Voucher diskon 15% dan voucher diskon 10%. Tiap kita gunakan akan langsung dihitung dan langsung dimunculkan total pembayaran yang sudah didiskon. Kalau kita tidak kalau di atas tadi kita tidak klaim vouchernya, maka akan muncul yang ini. Tidak ada voucher yang tersedia. Kemudian setelah kita selesai menggunakan voucher yang tersedia, kita akan langsung masuk ke menu checkout. Tadi juga di atas kalau kita langsung masuk menu checkout yang ini else, kita akan langsung masuk ke menu checkout. Nah, selanjutnya ada di fungsi checkout. Di fungsi checkout ini yang pertama akan diminta alamat tujuan. Ini kan headline, chain alamat, string alamat, kemudian ongkirnya. Jadi saya tim kami buat
ongkirnya itu 10% dari total pembayaran yang sudah didiskon tadi. Entah itu sudah didiskon atau tidak didiskon. Jadi ongkirnya itu 10% dari total pembayaran. Kemudian di sini sama seperti fungsi atas lagi ada list barang. Sama. Lalu ini ada ongkirnya untuk mengumpulkan jumlah ongkir. Lalu di sini ada total pembayaran. Total pembayaran itu sama dengan total semua ditambah ongkir. Kemudian ada total pembayaran sini, dikeluarkan, di outputkan. Nah, kemudian ada syarat di sini gratis ongkir. Gratis ongkir apabila total pembayaran yaitu belum ditambah ongkir, ingat ya, belum ditambah ongkir, di atas 500.000. Ini total pembayaran ini yang sudah didiskon ya. Kalaupun kita tidak memilih diskon berarti yang tidak didiskon. Tapi kalau sudah didiskon ya total pembayarannya sudah didiskon. Apakah di atas 500.000 atau tidak? Kalau dia di atas 500.000 akan munculnya ini, gratis ongkir tersedia, ingin gunakan gratis ongkir, jika ya ketik Y, jika tidak selain Y. Nanti kalau kita gunakan kita gunakan gratis ongkirnya, totalnya tadi yang di plus ongkir, kan, yang ini, total yang tadi yang di plus ongkir, akan kembali lagi ongkirnya tidak dimasukkan, hanya total semuanya ini. Nah, sehingga totalnya hanya yang tidak ditambahi ongkir. Kalau kita tidak menggunakan gratis ongkirnya, maka tetap yang kondisi ini tidak akan dilakukan, dan sama, dia total sama dengan total semua plus ongkir. Ini akan inputkan di sini dia yang plus ongkirnya. Nah, kalau total pembayaran belum ditambah ongkir tadi tidak lebih dari 500.000, ini akan muncul gratis ongkir tidak tersedia. Kemudian ada menu pilih ekspedisi. Diinginkan ekspedisi ini itu jasa pengiriman barang. Ini saya masukkan ada 3, GNT, GNE, dan si cepat. Kita bisa pilih melalui masukkan nomor. Ini ada fungsi do, ada fungsi while. Jadi kalau yang dimasukkan itu kalau yang diinputkan itu bukan nomor 1, 2, atau 3, maka dia akan akan muncul pilihan tidak tersedia dan akan loop lagi. Akan loop lagi sini minta untuk dimasukkan. Nanti setelah kita memasukkan ini akan output saldo. Saldo tadi di atas kan sudah dideklarasikan 5 juta. Lalu akan ditanya buat pesanan atau tidak. Ketik Y jika ya, ketik selain Y jika tidak. Jika yang diinputkan Y, maka saldo akan dikurang total pembayaran. Lalu akan muncul pesanan berhasil dibuat. Silakan cek invoice yang telah terdownload untuk melihat detail pesanan. Kemudian ada chin.get untuk men-stop programnya tidak lama, menunggu input dari kita untuk lanjut. Lalu kemudian dia akan ke cetak struct. Setelah dia ke fungsi cetak struct, dia akan kembali ke fungsi menu. Nah, kalau pesanan tidak dibuat, dia akan masuk ke sini, else-nya ini. Pesanan dibatalkan, kembali ke menu, lalu dia masuk ke menu. Kalau pesanan dia akan masuk ke cetak struct. Kemudian ini ada fungsi menu yang banyak disinggung di atas. Ini fungsi paling utama yang setelah kita masuk ke aplikasinya, setelah kita masuk ke program mainnya. Ini ada list barang, ada keranjang, ada cek saldo, ada keluar. List barang ini akan muncul ke yang fungsi list barang tadi. Ini kan, pilih menunya. Kalau kita pilih 1, list barang akan ke menu list barang tadi. Kalau kita pilih keranjang, maka akan langsung masuk ke fungsi keranjang tadi. Lalu jika kita cek saldo, akan langsung di-out-kan saldo, kemudian masuk lagi ke menu. Kalau kita pilih ke keluar, dia akan masuk ke fungsi yang utama tadi, yang paling atas tadi. Yang ke menu daftar atau login tadi. Nah, kalau dia masukkan yang bukan 1, 2, 3, atau 4, dia akan memunculkan setelah masukkan data dan kembali ke menu. Nah, selanjutnya ada fungsi ini, cetak struct. Yang ini ada di sini. Ini cetak struct ini untuk mencetak file txt. Ini invoice.txt. Ada cout.inline kan, lalu ada tulis data.open untuk membuat file txt-nya. Lalu ini semua yang akan dituliskan. Ada struk belanja, lalu ada list barang yang dipesan tadi sama seperti di atas di keranjang dan checkout. Lalu ada alamat yang telah dimasukkan tadi. Lalu ada ekspedisi yang dipilih, GNT, GNE, atau si cepat. Kemudian ada ongkir. Nah, ini ongkirnya tadi jika kita menggunakan gratis ongkirnya, maka akan ada tulisan ongkirnya akan 0.
Tapi kalau kita tidak menggunakan gratis ongkirnya tadi, maka ongkirnya akan dikeluarkan. Ongkirnya tadi berapa itu? 10%-nya dari total pembayaran. Kemudian di sini ada total pembayaran. Ini total yang paling totalnya nih. Kemudian ada mengeluarkan sisa saldo. Lalu close filenya itu. Nah, kita masuk ke fungsi main. Ada ini kan kelasnya apex, kemudian ada x.utama. Karena yang perlu kita panggil itu hanya fungsi yang paling atas tadi, fungsi utama. Karena setelah di sini dia akan masuk ke semua fungsi yang kami sebutkan ini, yang kami deklarasikan ini. Kemudian setelah kita keluar, dia akan langsung mengakhiri programnya. Baik, saya akan langsung run saja. Nah, ini kita masuk ke fungsi utamanya tadi, daftar atau login tadi. Pertama kita daftar dulu, username, Rizky, nama saya. Kemudian passwordnya 164 lah, 3 angka yang terakhir. Kemudian silakan login, kita login. Kalau kita pilih menu keluar, dia akan langsung keluar. Programnya akan langsung keluar. Kalau kita pilih login, dia akan minta username yang sudah kita daftarkan tadi. Lalu passwordnya 164. Nah, dia masuk ke fungsi menu. Fungsi menu pertama kita coba cek dulu saldonya. Ya, itu kan saldonya 5 juta. Lalu kita sekarang mau belanja, kita masuk ke list barang. Nah, ini fungsi list barang tadi. Kemudian di sini nih, cek voucher yang disediakan oleh toko atau langsung berbelanja. Tentunya kita ingin cek voucher dulu kan. Nah, ini toko pakaian, yang ini toko pakaian. Toko pakaian menyediakan voucher menyediakan voucher diskon 5%. Kita klaim. Kemudian toko elektronik diskon 15%, kita klaim. Toko buku diskon 10%, kita klaim lagi. Nah, setelah kita klaim, kita akan langsung masuk ke fungsi belanja. Fungsi belanja yang ini. Fungsi belanja ini. Masukkan nama barang. Misalnya saya ingin pesan kemeja hitam. Kemeja hitam. Jumlah barang misalnya saya ingin pesan banyak lah. Saya ingin pesan misalnya 3. Lalu proteksi tambahan 10.000. Ya. Lalu masih ingin menambah barang, ya. Kita beli lagi barang dari toko lainnya, toko elektronik. Misalnya ini ada power bank putih, saya beli misalnya 2. Power bank putih. Misalnya jumlah barang 2. Proteksi tambahan tentunya ya. Nah, masih ingin menambah barang lagi, kita ya lagi. Kita masuk ke toko buku, toko yang terakhir. Misalnya saya ingin pesan buku kitab Sirah Nabawiyah. Buku kisah Nabi ini. Sirah Nabawiyah. Saya misalnya ingin pesan 1 lah. Saya ingin pesan 1. Proteksi tambahan tentunya ya. Nah, kemudian saya ingin mengakhiri proses belanja ini, atau ini proses memasukkan belanjaan kita ke keranjang. Jadi ini yang diinputkan ini akan masuk ke keranjang semua. Kemudian masih ingin menambah barang, kita N selain Y kan. Nah, kembali ke fungsi menu yang ini. Kalau bukan Y, kembali ke menu. Nah, sekarang menu kita coba cek keranjang. Nah, ini ada kemeja hitam. Mana tadi? Kemeja hitam 3 kan? Harganya 120.000 kali 3, 360.000. Ditambah proteksi 370.000. Nah, ini ada power bank putih juga. 150.000. 150.000 kali 2, 300.000 tambah proteksi tambahan 10.000. Kitab Sirah Nabawiyah kalau tidak salah 125.000 ya. 125.000 ditambah proteksi tambahan 10.000, jadi 135.000. Nah, ini kita jumlahkan 370.000 ditambah 310.000 itu sama dengan 680.000. 680.000 ditambah 135.000 sama dengan 815.000. Ini benar. Ini belum didiskon ya. Nah, sekarang kita ingin melihat voucher yang tersedia yang sudah kita klaim tadi kan. Tadi kalau kita tidak klaim, vouchernya tidak akan muncul. Jadi kita sudah klaim.
Kita ketik Y jika ingin melihat voucher. Nah, ini voucher diskon 5% tersedia, gunakan voucher ya. Voucher berhasil digunakan, total pembayaran ini berkurang kan 5%-nya, 815.000 ini dikurang 5%-nya ini 774.250. Kemudian ini ulang lagi ada voucher diskon 15%, kita ya lagi. Kan? Nah, ini muncul lagi total pembayarannya sudah didiskon 15.000. Kemudian ada voucher diskon 10% tersedia, kita ya lagi. Nah, karena vouchernya sudah tidak ada lagi yang tersedia, kita langsung masuk ke menu check out. Ini total pembayaran terakhir setelah didiskon 10%, 592.300. Alamat tujuannya misalnya saya ingin masukkan alamat saya. Oh, jangan kelurahan lah. Kita masukkan Kota Madia saja, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Nah, kemudian setelah kita memasukkan alamat, di sini ada list barang. Ada list barang yang akan kita gunakan. Total pembayarannya itu setelah dijumlahkan dengan ongkirnya. Ini kan 592.300. Setelah dimasukkan ongkirnya 10%, jadi total pembayaran 651.530. Karena total pembayaran di atas 500.000, ini berarti gratis ongkir apabila total pembayaran belum termasuk ongkir tersebut. Berarti gratis ongkirnya tersedia. Nah, itu kan gratis ongkir tersedia. Ingin gunakan gratis ongkir? Tentunya ya. Nah, total pembayarannya jadi 592.300 lagi. Ongkirnya yang ini sudah tidak digunakan. Nah, kemudian kita ingin pilih ekspedisi, kita pilih si cepat tentunya. Kemudian di sini ada saldo kan, kita 5 juta. Lalu dia akan muncul ini, buat pesanan. Ya. Nah, silakan cek invoice yang telah terdownload untuk melihat detail pesanan. Kemudian kita masuk ke menu lagi kan, kita masuk ke fungsi menu lagi. Kita coba cek saldo, apakah telah berkurang. Nah, sudah berkurang. Kemudian kita tinggal keluar. Kembali ke menu utama. Lalu keluar. Nah, terima kasih telah berkunjung. Ini sudah selesai semuanya. Kita coba cek invoice-nya. Nah, apakah sama? Kemeja hitam 370.000, power bank putih 310.000, terus kitab Sirah Nabawiyah 135.000. Ini ada alamat Kota Mobagu Sulawesi Utara. Ekspedisi yang dipilih si cepat tadi, kan si cepat. Lalu ada ongkir, karena kita gunakan gratis ongkirnya tadi, ongkirnya jadi 0. Kemudian ada total pembayaran. Mana tadi total pembayarannya? Yang ini. Nah, ada total pembayaran, ada sisa saldo. Baik, mungkin sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1C. Apabila ada kurang maaf atau kurang kesesuaian dengan video simulasi yang kami masukkan, tolong dimaklumi, tolong dimaafkan. Sekian dari saya dan Mas Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.